Aksi Baim Wong melakukan kegiatan sosial tetap berlanjut. Kali ini, Papa Keanu dan Kenzo itu menemui Vino, bocah viral yang menangis ketika melihat teman-temannya pulang sekolah dijemput mamanya. Vino menangis lantaran tak punya mama. Setelah bertanya-tanya sejenak dengan orang di sekitar, Baim akhirnya menemui Vino yang sedang sekolah. Hati Baim tergerak ketika mendengar penjelasan Vino mengapa ia menangis. Bapak tahu Vino nggak? Ya. Vino. Vino. Nggak tahu kan? Anak-anak kecil. Apa tuh? Nangis-nangis. Kemana? Saya mau ke rumah Vino dulu ah. Oh, Vino itu. Aku tahu, tadi katanya tahu. Pak, saya kan bengong Pak tadi. Ya. Ngantuk habis kagak Pak. Saya ke rumah Vino dulu ya. Ya Pak. Vino di sini udah lama, dari kecil. Udah lama Pak. Udah lama, dari kecil. Iya. Tahu nggak Vino nangis-nangis? Tahu ya, saya juga belum tahu. Ibunya udah nggak ada dari dulu. Nggak ada. Udah lama. Udah lama. Udah lama banget. Vino. Vino. Vino lagi main. Lagi sekolah. Vino nggak mau bolos. Hah? Enggak. Kenapa sih? Ini siapa aja sih namanya temennya? Siapa? Nggak tahu. Ini yang ini siapa namanya? Delisa. Delisa. Ya. Kamu siapa namanya? Rafa. Rafa. Ini? Sering lihat di YouTube. Hah? Harpi. Sering lihat Harpi. di TV kah? Masa? Ya. Vino Bener. sering lihat. Vino sering ngeliat. Ya, kehadiran orang tua bagi anak-anak sungguh tak ternilai harganya. Sayangnya, tak semua beruntung dan memiliki orang tua yang lengkap semasa hidupnya, salah satunya Vino. Baim yang sudah menemuinya berusaha menghibur hingga akhirnya mereka berpelukan. Vino, jadi kenapa nangis waktu itu? Kemarin kan Vino pulang sekolah. Terus teman-teman Vino bilang, Mama Vino, mana Vino nggak punya mama. Kayak gitu. Terus Vino jalan kaki. Terus Vino duduk di pagar situ. Terus Pak datang. Kayak gitu. Tapi Vino jangan sedih lagi ya. Ya. Oke? Waktu Om baca, Om mau meluk loh. Om boleh peluk nggak? Boleh. Mana peluknya? Nih. Oh sayang. Vino. Suasana hati Vino kembali ceria ketika Baim mengajaknya untuk jajan. Vino mengajak sejumlah temannya dan memilih belanja kesukaannya. Baim merasa kagum pada Vino. Baim juga menemui ayah Vino. Vino udah pulang. Vino mau jajanin anak temen-temen nih nggak? Aku ada uang loh banyak. Mana? Nih, kita jajanin nih mereka yuk. Yuk, ikut yuk. Yuk Vino, Vino ajak dong, ayo gitu, ayo. Yuk kita jajan yuk. Ayo, siapa mau jajan? Aku. Kita jajan apa ya, asik, Tidak jauh-jauh ya. Tuh kata guru jangan jauh-jauh. Kita jangan lari-lari. Kamu mau jajan apa? Vino sekarang udah punya bola. Hah? Bola? Iya. Tadi aku boleh. Dadah. Dadah, lucu banget sih. Pateng, Vino mau jajan boleh nggak? Boleh. Pateng, Vino jajan dulu ya. Yuk, kita ke sana ya. Sekolah. Kita bagi-bagi ke sekolah. Vino ada bapak di rumah. Ya. Yuk. Baim akhirnya tahu mengapa Vino tak punya mama. Menurut ayah Vino, mamanya pergi sejak Vino berusia 2 bulan karena penyakit yang dideritanya. Jadi orang tuanya, maksudnya ibunya, udah nggak ada dari umur dia 2 bulan 2 bulan. komplikasi sama jantung. Oh, dari 2 bulan. Gara-gara melahirkan apa sebelumnya memang sudah sakit? Udah sakit sih katanya sih jantung. Jadi sekarang 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Dan Tapi anaknya aktif loh. aktif, super aktif banget. Super aktif itu. Super aktif. Eh. Itu si Vino itu dia berhentinya itu kalau dikasih handphone. Supaya berhenti gitu ya. Supaya berhenti, diem gitu. Hobi dia apa emang? Hobinya sih banyak sih. Dibeliin bola nih, main bola. Dibeliin basketan juga main basket. Apa aja. Oh, apa Dibeliin ya? tembakan juga tuh, tembakan banyak.
Ini juga. Tembak apa aja, pokoknya dikasih apapun itu pasti dimainin sama dia. Kepada ayah Vino, Mbak Im mengungkapkan maksud kedatangan dan menemui Vino. Dan ketika memangku Vino, Mbak Im semakin jelas mengetahui jika Mama Vino sudah tiada 5 tahun silam. Udah Sini. sama Om Baim. Udah ya tadi ya, sini duduk sini. Jadi saya tuh ngelihat dia tuh pengen banget peluk dari kemarin tuh, kasihan. Emang sesedih itu ya kemarin? Emang boleh tahu nggak teman-teman bilang apa kok jadi sedih gitu? Enggak, teman-teman bilang karena Pinonya bernekat, mamanya gak ada. Terus Pinonya sedih ketika dibilang gitu, keinget mama. Mama Pino dikubur di Medan, jauh. Dikasih bunga, dikasih ayah. Oh di makamnya. Biasanya kalau saya ngajak dia itu kan, dia udah mindsetnya mungkin gini, saya mau ke makam itu kan bawa bunga, bawa air. Oh, di mana dikuburin Di nih? Medan. Di Medan. Kapan terakhir ke Medan? Tahun kemarin. Tahun kemarin baru aja. Mau nengokin mama lagi nggak? Enggak, jauh. Mbak Im senang melihat Vino begitu ceria. Suami Paula Verhoeven itu bahkan meminta kepada ayah Vino untuk mengajaknya bersenang-senang. Dan sebelum pamit pulang, Mbak Im duduk di tempat Vino menangis dan curhat jika tak punya mama. Vino suka berenang nggak? Suka. Mau nggak berenang? Om jauh. Nggak apa-apa, naik mobil nanti besok. Tunjukin Om dong, yang itu yang di pasar malam mana? Mana pasar malam? Malam. Wes. Karya-karya Pino. Wes. Buset ya. Nih, tiap malam Om Baim pasar malam cuma minta pengen ngelukis di gambar ini nih. Haus patah, haus putus. Nih, tiap malam pengennya ke sono sebelum tidur. Keren banget ini hasil gambar, hasil warna. Warna. Ini keren banget loh Pino, bener nih. Ada waktu kecil nih. Waktu kecil enggak. Itu waktu kecilnya dia bilang waktu. Oh ini kenangannya nih. Pertama kali dia waktu kecil ya. Pertama dia kali ngegambar ini nih. Pino, yuk kita berenangin nanti besok, mau nggak? Besok pagi Om kesini jemput, mau nggak? Sama Papa ya? Pino mau berenang. Ya, mau ya. Besok jalan-jalan ya, tos dulu. Kalau ini mah udah nggak sedih nih, ya. Pino seneng nggak Om kesini? Om Baim kesini, peluk dulu dong kok seneng. Oh, oi. Yuk kita besok jalan-jalan ya. Mau ajak siapa Pino? Mau ajak temen apa Papa aja? Temen boleh diajak. Mau ajak yang mana? Aja. Apa aja mau? Ya, bener ya. Kita main-main besok ya. Ya. Nah di tempat sini nih ya. Ini duduk. Pino duduk. Di sini. Pino duduk sini. Sama Om Baim. Tuh. Nah di sini nih filosofinya nih. Udah. Nggak sedih lah sekarang. Lucu nih di sini. Saya juga inget tuh. Sehat-sehat ya. Iya. Insya Allah. Makasih Ya. banyak. Nanti kita besok ketemu ya. Kegembiraan dan kemeriahan terlihat pada acara Indonesia's Got Talent. Bagaimana tidak, tayangan perdana Senin malam di Purba, suasana panggung Indonesia's Got Talent menjadi riuh. Bukan hanya para juri yang melongo menyaksikan aksi para peserta, sejumlah penonton pun terkagum-kagum dengan atraksi mereka. Ya, ajang pencarian bakat ini memang ajang terheboh dan terbesar, karena tak hanya satu bakat saja yang naik panggung, melainkan justru sejuta bakat ditemukan di tanah air. Aku seneng jadi bagian program kayak gini karena aku nggak terlalu suka drama ya. Ya aku mau baperan jadi sering nangis gitu kayak nggak bisa aja gitu kayak denger cerita sedih orang gitu kayak karena aku relate sama ngebandingin sama diri sendiri gitu. Ada satu nggak apa-apa aku cerita. Ada satu yang paling aku inget banget, dia drummer tapi dia nggak dia kehilangan tangannya karena kecelakaan, kehilangan tangannya dua-duanya jadi cuman sticknya diikat di sini gitu. Jadi terus dia bilang di stage gitu dia bilang pokoknya apapun yang terjadi, kalian punya masalah apapun jangan nyerah. Itu kayak dia kondisi kayak gitu. Terus aku ambil mic terus aku bilang kamu yang begitu aja bisa ngomong seperti itu, aku yang begini ya kayak kasarnya punya segalanya yang mungkin nggak dimiliki sama orang lain,
masih sering nyerah gitu. Jadi itu iya ya, dan dari situ waktu itu aku lagi kusut langsung oh my god. Oke, thank you banget. Aku bisa di sini, aku bersyukur banget gitu. Panggung Indonesia's Got Talent bukan panggung biasa, lantaran pemirsa akan terhanyut dalam setiap penampilan pesertanya. Sebab itulah, jangan sampai Anda kelewatan untuk menyaksikan atraksi peserta lainnya yang lebih seru dan memukau. Hanya di RCTI, setiap Senin dan Selasa pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Buat kalian semua jangan lupa untuk kalian saksikan note di dalam buku kalian, dalam hati kalian, dalam hidup kalian. Tanggal 8 Agustus ada program talent search terbaik di Indonesia, bahkan di muka bumi. Indonesia Got Talent. Watch it.